且停战吧！何必逞口舌之快？我定让你有来无回！我怎么会生阁主的气呢？还是一个天河使用者。你说，梦雪再送你个消息，似乎想从柳家得到些什么。我妹妹在古江域化险为夷，念天效才是魔月国的奸细。无尘公子久仰大名，魔月国多有奸细想要入城，是被你一力承担了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen bagian ke-100 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini masih dimulai dengan genderang perang dari Kekaisaran Tianfu yang menyatakan bahwa perbatasan sedang mendapatkan penyerangan. Genderang ini meminta upacara pertunangan antara Yu Wutian dan Nalan Yunchang untuk dihentikan terlebih dahulu karena Kekaisaran Tianfu membutuhkan bantuan para jenius untuk pergi ke perbatasan. Tentu saja titah dari kekaisaran tersebut membuat Yu Wutian menghentikan pertarungan. Dia juga berkata bahwa Chen Tian sangat beruntung karena tidak mendapatkan serangan dari martial spirit yang baru saja dia keluarkan. Akan tetapi Chen Tian meminta Yu Wutian untuk tidak terlalu cepat bicara. Jika memang Yu Wutian ingin melanjutkan pertarungan, maka Chen Tian akan dengan senang hati menemaninya saat ini. Namun Yu Wutian memilih untuk pergi sembari berkata di pertarungan selanjutnya dia akan benar-benar memberi pelajaran kepada Bang MC. 且停战吧！何必逞口舌之快？我定让你有来无回！ Sementara itu, ada seorang wanita yang mengabarkan kepada Chen Tian bahwa kepala Pavilion Tong Tian cabang Kekaisaran Tianfu ingin bertemu. Beberapa saat kemudian, Chen Tian mendatangi sebuah pendopo yang mana Mengsu sudah menunggu di pendopo tersebut. Baru juga sampai, Chen Tian langsung hendak pergi kembali karena merasa Mengsu tidak mempunyai urusan yang begitu penting. Akan tetapi Mengsu berkata bahwa dia memang tidak mempunyai urusan dengan Wu Chen, melainkan dia hanya mempunyai urusan dengan Chen Tian. 没想到吴尘公子，我和吴尘公子当然没什么好事，是陈天。 Sontak perkataan ini membuat Chen Tian kaget karena ternyata Mengsu mengetahui kalau Chen Tian masihlah hidup. Mengsu kemudian menggunakan pesonanya untuk mempengaruhi Chen Tian. Seperti yang terlihat, Bang MC tampak terpengaruh oleh pesona yang diberikan Mengsu kepadanya. Namun ya Chen Tian hanya berpura-pura terkena pesona untuk melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mengsu. Sampai di sini ternyata Mengsu mengetahui kalau adiknya yaitu Meng Jia menyukai seorang pemuda bernama Chen Tian. 公子，我怎么会生阁主的气呢？还是一个天河使用者。你说。 Ketika Mengsu hendak nyipok Chen Tian, Bang MC langsung menghentikan sandiwaranya karena dia tidak tertarik dengan permainan yang sedang dijalankan oleh Mengsu. 可惜。 Tersadarnya Chen Tian tentu saja membuat Mengsu heran. Ternyata sedari awal Chen Tian hanya berpura-pura terkena pesona yang dia miliki. Mengsu mengatakan bahwa semakin Chen Tian menonjol di Kekaisaran Tianfu, maka akan semakin banyak orang yang penasaran tentang identitas dari Bang MC. Untuk itulah Pavilion Tong Tian cabang Kekaisaran Tianfu berniat memberikan bantuan. Chen Tian menyadari kalau Pavilion Tong Tian tidak akan memberikan bantuan secara cuma-cuma. Jadi Bang MC bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mengsu sekarang ini. Ketika Mengsu menjelaskan kalau dia ingin berteman baik dengan Chen Tian, Bang MC sama sekali tidak tertarik karena dia sudah mendengar kabar kalau Mengsu bukanlah orang yang baik dari Meng Jia.
Namun di sini Mengsu memberikan sebuah fakta menarik yang mana serangan di perbatasan merupakan rencana yang disusun oleh keluarga kekaisaran. Terlebih lagi Mengsu memberi kabar membagongkan kalau perbatasan sepenuhnya sudah dikuasai oleh keluarga kekaisaran. Mereka juga sudah menangkap Jenderal Liu dan Liu Yan karena menginginkan sesuatu yang sampai sekarang Mengsu juga belum bisa memahaminya. Mengsu meminta Chen Tian untuk berhati-hati karena sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di perbatasan. Mendengar semua cerita Mengsu membuat Chen Tian bertanya-tanya kenapa Mengsu memberikan informasi ini kepadanya. Mengsu kemudian berkata kalau Chen Tian sudah menyelamatkan Meng Jia di wilayah kuno, jadi dia harus berterima kasih. Tapi ternyata Mengsu punya tujuan lain, yang mana dia ingin melihat apakah adiknya akan merasa sedih jika Chen Tian kembali bersama dengan Liu Yan setelah pergi ke perbatasan. Singkat cerita, Chen Tian pergi sendirian ke perbatasan untuk bertemu dengan Jenderal Liu. Tentu saja hal ini membuat Tuan Jian kaget karena kota di perbatasan sudah sepenuhnya dikuasai oleh keluarga kekaisaran, jadi akan sangat berbahaya jika Chen Tian memaksa masuk. Namun ya begitulah, Chen Tian tetap akan masuk untuk memastikan keadaan dari Liu Yan pada saat ini. Baru juga melangkah di jembatan gerbang masuk, Chen Tian langsung mendapatkan anak panah dari pasukan penjaga gerbang. Seorang jenderal bernama Fei Ting memberitahukan kalau Pangeran ke-9 sudah mengurus perbatasan, jadi tidak butuh bantuan dari Chen Tian maupun jenius-jenius lain kekaisaran Tianfu. Fei Ting bahkan di sini menuduh Chen Tian merupakan seorang mata-mata dari negara Mo Yu, jadi dia meminta pasukan untuk segera menangkap Chen Tian sekarang juga. Namun serangan anak panah yang dikerahkan oleh pasukan penjaga berhasil dikembalikan dengan mudah oleh Bang MC. Karena tidak bisa menyerang Chen Tian hanya menggunakan anak panah, maka Fei Ting turun tangan langsung. Namun ya begitulah, Fei Ting sama sekali bukanlah tandingan untuk King Chen Tian. Chen Tian kemudian menuduh Fei Ting adalah mata-mata dari negara Mo Yu karena menolak bantuan yang ingin dia berikan. Tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan kemunculan seseorang yang kuat yang merupakan penjaga dari Pangeran ke-9. Kemunculan penjaga suci ini membuat Jenderal Fei Ting langsung merasa di atas angin. Dia pun segera memerintahkan pasukannya untuk segera mengepung Chen Tian. Sementara itu penjaga suci meminta Chen Tian untuk memotong satu tangannya dan segera pergi sekarang, maka dia akan memberikan ampunan. Sontak hal ini membuat Tuan Jian berasumsi mereka akan sangat sulit untuk masuk secara paksa melewati gerbang karena adanya penjaga suci. Ketika situasi sedang buntu, tiba-tiba saja muncul Pangeran ke-9 dari keluarga Nalan. Ternyata Pangeran ke-9 sudah mendengar kabar kalau Chen Tian bertarung seimbang melawan salah satu jenius yaitu Yu Wutian. Pangeran ke-9 kemudian meminta Fei Ting untuk tidak gegabah karena Chen Tian seharusnya diperlakukan dengan baik jika ingin masuk ke dalam kota. Dengan sangat ramah Pangeran ke-9 meminta maaf kepada Chen Tian atas penyambutan yang kurang menyenangkan. Dia menjelaskan akhir-akhir ini banyak sekali mata-mata dari negara Mo Yu, jadi hal tersebut membuat Jenderal Fei Ting merasa waspada kepada tamu yang ingin masuk. Chen Tian pun kemudian bertanya apakah hanya keluarga Nalan saja yang berada di perbatasan dan kemanakah keluarga kekaisaran yang lain. Pangeran ke-9 menjelaskan kalau perbatasan sangat berbahaya, jadi hanya keluarga Nalan saja yang tidak bisa mengelak untuk bertanggung jawab di wilayah ini.
Chen Tian pun langsung memberikan pujian kepada pangeran ke-9 agar dia bisa leluasa masuk ke dalam kota. Karena kesalahpahaman kecil ini bisa dimaklumi, maka pangeran ke-9 meminta Chen Tian untuk segera masuk ke dalam kota untuk menginap selama beberapa hari. Chen Tian pun langsung berterima kasih karena pangeran ke-9 sudah berbaik hati menerimanya di kota perbatasan. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.